Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali pembahasan fikih puasa yang sebelumnya kita telah membahas pembatal-pembatal puasa yang disepakati oleh para ulama. Ada 3 hal yang membatalkan puasa, yaitu makan, minum, dan hubungan badan suami istri. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang pembatal puasa yang ketiga, yaitu hubungan badan suami istri. Apa konsekuensi kafarat yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut. Kita sudah mengkaji hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang mewajibkan seorang suami itu membayar kafarat ketika mereka melakukan keduanya, yaitu suami dan istri, melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Nah, malam hari ini kita akan membahas hari-hari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa di hari tersebut. Nah, larangannya ini ada yang sifatnya larangan tahrim atau larangan yang sifatnya haram, dan ada larangan yang sifatnya itu karahah, makruh tanzih. Jadi tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, namun mereka yang melakukannya itu tidak dikenakan konsekuensi dosa. Adapun hari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berpuasa di dalamnya dengan larangan yang haram, itu adalah 2 hari raya Idul Fitri dan kemudian hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik itu apa? Nanti akan kita bahas untuk lebih lanjutnya. Untuk larangan puasa di hari raya Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Jadi 2 hari raya, Yaumayil Idain. Jadi 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah hari diharamkannya seseorang itu untuk berpuasa. Hal ini didasarkan pada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim di dalam sahih mereka berdua. Qala rahimahullah, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah itu menukilkan di dalam Bulughul Maram, membawakan hadis ini di dalam Bulughul Maram. Antum yang ada Bulughul Maram itu nanti silahkan dilihat di bab Shaumit Tatawwu' wa ma nuhiya an shaumihi. Bab tentang puasa tatawwu' dan puasa-puasa yang dilarang. Di hadis yang ke-7 dari bab Shaumit Tatawwu' wa man uhiya an shaumihi, qala rahimahullah wa an Abi Sa'idin Al-Khudri, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Antum bisa lihat di hadis yang ke-7 itu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari melakukan puasa di 2 hari. 2 hari itu hari apa saja? Yaumil Fitri wa Yaumin Nahri. Yaumul Fitri wa Yaumin Nahri. Apa itu Yaumul Fitri? Yaumul Fitri itu adalah hari pertama bulan Syawal. Artinya setelah kaum muslimin itu selesai melaksanakan puasa Ramadan. Selesai melaksanakan puasa Ramadan selama sebulan penuh, entah 29 hari atau 30 hari sudah selesai puasanya, maka masuklah hari pertama bulan Syawal, itu adalah hari fitr, namanya Yaumul Fitri. Disebutkan dinamakan Yaumul Fitri itu karena
hari tersebut itu adalah hari makan-makan. Nah, oleh budaya masyarakat kita, entah siapa yang menerjemahkan fitri itu sebagai suci, itu saya nggak tahu sejarahnya kapan. Jadi mulai saya sejak kecil itu kalau sudah hari raya Idul Fitri itu hari raya kembali suci gitu. Ini yang ngajarkan siapa? Allah Ta'ala a'lam. Saya menelusuri sejarahnya juga belum dapat gitu kan. Siapa yang pertama kali menerjemahkan fitri itu sebagai suci itu. Kalau secara bahasa tidak tepat, fitri itu dinamakan suci itu tidak tepat. Kenapa kok tidak tepat? Fitri itu artinya makan. Fitr itu asal maknanya itu di dalam beberapa mu'jam al-Arabi, diantaranya adalah mu'jam Maqayisil Lughah. Ini adalah mu'jam yang saya sering merujuk, ditulis oleh salah seorang ahli lughah, Al-Imam Ahmad ibn Faris. Jadi beliau menyatakan bahwasanya kalimat atau kata-kata fa, to, ro, jadi akar kata yang terdiri dari huruf fa, to dengan ro itu aslun yadullu alal fathi fi syai'. Aslun yaitu asal, suatu makna asal, suatu makna dasar yang berarti membuka sesuatu. Jadi fitr itu membuka, artinya itu adalah pembukaan. Nah, di dalam konteks puasa yang dibuka itu apa? Mulut. Jadi fitr itu adalah membuka mulut setelah ditutup. Kapan ditutupnya? Pada saat puasa. Jadi ketika seseorang puasa itu kan dia nutup mulut. Nah, maka ketika sudah waktu tiba bagi dia untuk fitr, dibuka mulutnya. Oleh karena itu tradisinya di dalam bahasa kita ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tradisi makan setelah berpuasa 1 hari itu dinamakan berbuka puasa. Nah, coba ditanyakan, kenapa kok dinamakan berbuka puasa? Kenapa nggak dinamakan makan puasa gitu kan? Makan setelah puasa. Ya karena berbuka ini adalah terjemahan dari fitr gitu kan. Maka istilah teman-teman yang lain yang kemudian mempopulerkan istilah yang lain gitu kan, bagi teman-teman mungkin yang biasanya komunitas-komunitas hijrah itu kemudian mempopulerkan istilah lain untuk berbuka puasa itu dengan nama iftar, atau ada yang mempopulerkannya dengan istilah takjil. Tetapi pada saat diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan kemudian menjadi budaya tradisi masyarakat kaum muslimin di negara kita ini, namanya berbuka puasa. Nah, berbuka puasa ini diambil dari mana? Nah, kalau ini baru benar karena diambil dari kata-kata iftar. Iftar itu membuka. Jadi membuka mulut untuk memasukkan makanan. Nah, sehingga makna fitr ini dia maknanya adalah makna makan. Makan setelah berpuasa. Fitr itu adalah makan setelah berpuasa. Oleh karena itu istilahnya disebut iftar. Nah, kalau di istilahnya disebut takjil itu diambil dari kata ajjala yu'ajjilu yang artinya menyegerakan, dan ini sunnah Nabi SAW dalam hadis yang sahih itu juga dihadirkan oleh Al-Habib Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Nanti antum bisa cari di Kitabus Shaum gitu kan. La yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al-fitr. Orang-orang itu masih dalam kebaikan. La yazalun nasu bi khairin. Orang-orang itu masih dalam kebaikan ma ajjalu al-fitr, selama mereka itu masih menyegerakan buka puasa. Ajjalu al-fitr, menyegerakan. Ajjala yu'ajjilu, takjil itu bentuk masdarnya takjil. Jadi menyegerakan buka puasa. Jadi tidak menjadi masalah penamaan takjil maupun kemudian penamaan iftar. Yang jelas maknanya dia secara bahasa adalah membuka mulut untuk makan. Atau singkatnya iftar itu adalah makan setelah puasa. Sehingga nanti hari Idul Fitri itu adalah hari makan-makan setelah berpuasa setelah berpuasa 1 bulan penuh. Hari itu dinamakan hari fitr. Bagi yang tidak punya makanan bagaimana? Tetap harus makan dia.
sampai yang nggak punya makan sekali, nggak punya bahan makanan, dia wajib makan di hari itu. Jadi hukumnya makan di hari raya Idul Fitri itu adalah wajib, karena berpuasa hukumnya haram di hari itu, sehingga makan itu hukumnya wajib. Bagi mereka yang nggak punya bahan makanan, disinilah kemudian Allah syariatkan zakatul fitr. Dinamakan zakat fitr. Fitr itu untuk keperluan makan. Oleh karena itu jumhur ulama 3 madhab itu berpendapat wajibnya menunaikan zakat fitri itu dalam bentuk makanan. Karena hajatnya kaum muslimin di hari raya Idul Fitri itu adalah makan. Dia adalah hari makan-makan setelah puasa. Sehingga maknanya adalah Idul Fitri itu maknanya hari raya kembali yang ibadah di dalamnya itu adalah makan-makan setelah berpuasa sebulan penuh. Bagi yang nggak punya makanan, Allah wajibkan bagi mereka yang berkelebihan makanan untuk memberikan zakat fitri. Nah, zakat fitri itu adalah zakat untuk makan. Makanya saya sering menyampaikan zakat itu bukan zakat fitrah tapi zakat fitri. Loh Ustaz, salah lagi kan? Saya nggak nyalahkan gitu. Saya nggak pernah nyalahkan. Zakat fitri di dalam nas-nas hadis yang saya dapati, saya belum pernah mendapati zakat fitrah gitu kan. Dalam teks-teks hadis yang saya dapati, zakatul fitri, fitri bukan fitrah. Nah, antum nanti yang ketemu hadis menyebutkan Nabi memfardukan zakatul fitrah, tolong tunjukkan ke saya. Boleh jadi saya memang ada keterbatasan wawasan dalam hadis gitu kan. Sepanjang yang saya telusuri di kitab-kitab hadis, teks-teks hadis Nabi itu, redaksi-redaksi hadis Nabi itu menyebutkan zakatul fitri. Fitri itu untuk makanan. Nah, di dalam hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Rasulullah memfardukan, mewajibkan zakat fitri, tu'matan lil masakin, sebagai bahan makanan bagi orang-orang miskin, wa tuhratan lis-shaimi minal lahwi warrafath, dan sebagai pembersih, tuhratan, sebagai pensuci bagi orang-orang yang berpuasa, lis-shaimin minal lahwi warrafath, dari perbuatan-perbuatan laghun, perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, warrafath, dan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada syahwat mengarah kepada syahwat biologis. Nah, ini yang berkenaan dengan hari raya Idul Fitri dan kemudian zakat fitri. Di hari tersebut diharamkan untuk berpuasa, dan para ulama sepakat di sini. Laqad ajma'al ulama fi tahrimi shaumi yaumayil fitri wan nahri. Untuk 2 hari raya ini, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, ini disepakati hukumnya itu adalah haram. Semua madhab dan kemudian semua fuqaha dari kalangan sahabat, tabi'in dan atba' tabi'in. Di antara ulama yang menukilkan ijma' tersebut adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Syarah Muhadzab, yaitu Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Beliau nukilkan ijma' tersebut. Adapun hari raya Idul Adha yang di dalam hadis Abu Sa'id tadi dikatakan hari raya Yaumun Nahri atau hari nahar. Nahar itu artinya leher. Dikatakan nahar itu karena unta itu disembelih di lehernya gitu. Di hari itu adalah hari yang mana masyarakat Arab itu banyak menyembelih unta, maka dinamakan hari nahar. Mungkin di pengajian yang sebelumnya sudah pernah saya sampaikan, nahar, penyembelihan dengan cara nahar itu adalah menyembelih unta dalam keadaan berdiri. Jadi unta nggak dirobohkan. Kalau kita melihat sapi itu pada saat pelaksanaan hari raya Idul Adha itu dia dirubuhkan penyembelihannya. Nah, itu di dalam istilah syariatnya namanya dzabhun.
Dzabhun itu menyembelih. Nah, penyembelihan dzabhun itu yang dipotong itu adalah bagian leher yang dia berada di sisi kepala. Jadi yang paling dekat dengan kepala. Adapun nahr itu yang disembelih atau yang dipotong adalah bagian leher yang berada dekat dengan dada. Nah, itu unta. Jadi unta dalam keadaan berdiri, yang dipotong lehernya yang dia dekat dengan dada, di bagian dada, dan disembelih dalam keadaan berdiri. Nah, ini disebut hari nahar. Kapan itu harinya? Yaitu tanggal ke-10 bulan Zulhijjah. Itu hari raya Idul Adha. Nah, di hari tersebut dilarang oleh Nabi SAW untuk berpuasa. Hukumnya adalah haram untuk berpuasa. Mereka yang berpuasa di hari itu puasanya tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala puasanya. Atau mungkin nanti ada yang bernazar, nanti kalau saya begini-begini saya akan puasa di hari raya Idul Fitri. Nggak boleh dia menunaikan nazarnya itu. Dan nazarnya tidak sah, tidak boleh dia menunaikan nazar tersebut. Karena berpuasa di hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, hukumnya itu adalah muharram, diharamkan. Nah, setelah hari raya Idul Adha itu ada 3 hari. Ada 3 hari yang disebut dengan hari tasyriq. Disebut dengan hari tasyriq. Nah, ini di dalam Sahih Muslim, hadisnya juga dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Bulughul Maram. Di dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, ayyamut tasyriq ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi azza wa jal. Hari-hari tasyrik itu adalah hari untuk makan dan minum, dan hari untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya hari-hari tersebut adalah hari yang makan dan minum itu mendapatkan pahala di sisi Allah, dan kemudian berzikir kepada Allah adalah hiasan dari hari tersebut. Hari-hari itu hari-hari untuk kita menghiasi diri dengan makan, minum, dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hadits rawahu Muslim. Nah, hari tasyrik ini adalah tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, 3 hari setelah hari raya Idul Adha. 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Disebut juga dengan hari-hari Mina. Jadi hari tasyrik ini disebut dengan hari-hari Mina. Kenapa? Karena para jamaah haji yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka itu bermukim di Mina selama 3 hari ini. Yang wajib dia bermukim itu di hari pertama dan hari kedua sampai terbenam matahari, itu wajib. Nah, karena wajib dia bermukim di hari pertama, yaitu tanggal 11 Zulhijjah, kewajibannya itu berlangsung dari terbenamnya matahari di tanggal 10 Zulhijjah sampai kemudian terbenam matahari di keesokan harinya. Nah, hari pertama ini karena semua jamaah haji itu bermukim di Mina, maka disebut dengan Yaumul Qor namanya. Dinamakan Yaumul Qor. Yaumul Qor itu hari menetap, karena jamaah haji menetap semuanya di Mina. Kemudian hari yang kedua itu disebut dengan hari An-Nafru Al-Awwal. Nah, jamaah haji kita sering menyebutkan nafar awal. Nafar itu artinya apa? Pergi meninggalkan. Jadi di hari yang kedua, yaitu tanggal 12 Zulhijjah, jamaah haji itu sudah boleh meninggalkan Mina sebelum matahari terbenam. Sebelum matahari terbenam di hari ke-12 bulan Zulhijjah itu jamaah haji sudah boleh meninggalkan. Itu disebut dengan An-Nafar Al-Awwal. Karena nafar awal itu keberangkatan pulang yang pertama gitu loh, kalau kita terjemahkan secara bebas ke bahasa Indonesia. Nah, bagi yang kemudian ingin menetap 1 hari lagi, itu lebih baik gitu kan. Dia lebih baik. Nah, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, itu surah Al-Baqarah ayat 203.
Bagi antum yang mau mencatat, jadi penyebutan hari nafar awal dan nafar tsani itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 203. Allah berkalam, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah kepada Allah di hari-hari yang telah ditentukan, itu ayyamin ma'dudat, fi ayyamin ma'dudat, di hari-hari yang sudah terbilang, sudah ditentukan. Apa saja hari-hari ma'dudat itu? Ya 3 hari ini, hari tasyrik itu tadi. Faman ta'ajjala fi yaumaini, barang siapa yang kemudian hendak bersegera pergi, boleh dia 2 hari saja di situ gitu loh. Fala itsma alaih, tidak ada dosa bagi dia. Boleh dia pergi di hari yang kedua. Wa man ta'akhkhara, barang siapa yang ingin mengakhirkan, fala itsma alaih, maka tidak ada dosa baginya juga. Jadi mengakhirkan sampai hari ketiga, tidak ada dosa baginya, silahkan, boleh saja. Limanit taqa, bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya kalian semua itu nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berkenaan dengan hari tasyrik. Jadi makna dari hari tasyrik yaitu hari 11, 12, 13 Zulhijjah, 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Dinamakan hari tasyrik. Tasyrik itu artinya menyebarkan. Dinamakan hari tasyrik karena hari itu kita lagi nyebarin apa? Nyebarin daging yang sudah disembelih di hari raya Idul Adha. Baik itu nanti jamaah haji maupun kemudian yang tidak berhaji, di hari-hari itu daging kurban itu disebarkan, dibagi-bagikan kepada yang berhak. Nah, nanti pembagiannya itu sudah pernah kita bahas di fikih ibadah kurban. Nanti biasanya menjelang bulan haji, nanti di bulan Zulqa'dah pengajian kita tentang fikih kurban. Fikih kurban dan fikih haji nanti insyaallah biidznillah. Nah, yang dibagikan, yang berhak mendapatkan siapa? Yang berhak mendapatkan yang pertama adalah sahibul kurbannya. Ini karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an, itu surah Al-Hajj. Fakulu minha, makanlah olehmu sebagian. Itu yang berkurban diperintahkan oleh Allah, makanlah olehmu sebagian. Wa at'imu al-qani'a wal mu'tar, dan kemudian berilah makan bagi yang qani'. Bagi yang qani' itu, qanaah itu orang yang memang dia enggak miskin, dia berkecukupan hidupnya. Wal mu'tar, dan kemudian kaum fakir miskin. Sehingga dalam ayat ini di surah Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka yang berhak makan daging kurban itu 3 golongan. Yang pertama yang berkurban itu sendiri, kemudian yang kedua orang yang dia tidak miskin, yang ketiga adalah fakir miskin itu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan bagian-bagian daging kurbannya seperberapa. Hal ini disesuaikan dengan kondisi. Kalau misalnya orang miskinnya itu lebih banyak, maka dijadikan nanti persentase pembagiannya yang miskin yang lebih banyak. Yang sahibul kurban sedikit saja, paling enggak dia nyantap daging kurbannya 1 suapan, itu sudah terpenuhi sunnah tersebut sebagaimana yang Allah perintahkan di surah Al-Hajj itu. Nah, ini yang berkenaan dengan hari tasyrik. Nah, hukum puasa di hari tasyrik bagaimana? Sama, dilarang, karena di dalam hadis ini ayyamu aklin wa syurbin, dia haram untuk berpuasa di hari di 3 hari tersebut, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Hanya saja terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kalau yang berpuasa itu adalah jamaah haji yang melaksanakan tamattu, yang tidak mendapatkan hewan hadyu. Nah, ini apa sih jamaah haji yang tamattu terus kemudian nggak mendapatkan hewan hadyu? Hewan hadyu itu apa? Hadyu itu hewan kurban yang disembelih di tanah haram. Kalau disembelih di luar tanah haram itu kita namakan udhiyah, atau di negeri kita itu lebih dikenal dengan nama hewan kurban. Kalau bahasa syariatnya udhiyah namanya.
Adhahi jamaknya itu adhahi. Nah, kalau disembelihnya itu di tanah suci Mekah sana, di wilayah haram, haramul makki, maka itu disebut hadyu. Dinamakan hadyu karena ini hadiah kepada Allah yang dipersembahkan di tanah haram, di sekitar Baitullahil Haram. Dia disembelih, darah itu ditumpahkan, darah hewan itu dipersembahkan kepada Allah di sekitar Baitullahil Haram, di sekitar rumah Allah, yaitu Baitullah Ka'bah. Maka disebut hadyu. Hukumnya hadyu apa? Kalau dia bukan haji tamattu, sunnah. Misalnya penduduk Mekah di sana tidak sedang melaksanakan haji, sunnah bagi dia untuk melaksanakan udhiyah, sama seperti kita yang tidak melaksanakan haji. Cuma di sana nanti dinamakan hadyu karena disembelih di mana? Disembelih di Mekah. Di Mekah itu yang wilayah haram, bukan Mekah yang di luar wilayah haram loh ya. Dia disembelih di wilayah haram atau di Masy'aril Haram. Di Masy'aril Haram itu termasuk Mina, nanti disembelihnya di Mina. Mina kulluha manhar, kata Nabi SAW. Mina itu seluruhnya adalah tempat penyembelihan. Kulluha manhar, boleh nyembelih di Mina. Meskipun Mina dia tidak masuk hudud haram, tidak termasuk batas wilayah haram. Nah, kemudian hewan hadyu ini wajib bagi mereka yang haji tamattu. Haji tamattu itu apa? Haji tamattu itu melaksanakan umroh, setelah umroh dia bebas sambil menunggu tanggal 9 Zulhijjah. Jadi singkatnya haji tamattu itu misalnya antum berangkat haji ya tahun ini, ikut gelombang keberapa, nanti nyampenya di Mekah itu kan jauh hari sebelum tanggal 9 Zulhijjah gitu kan. Misalnya nyampenya itu seminggu, sepekan sebelum tanggal 9 Zulhijjah. Maka ketika antum masuk ke Mekah, sampai di mikot, itu sudah memulai ihram dengan mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Jadi niat ihram untuk umroh. Dari mikot berangkat sampai di Mekah melaksanakan umroh, tawaf 7 kali, setelah itu sa'i 7 kali. Selesai sa'i nanti di Bukit Marwah boleh untuk mencukur rambut, itu namanya tahallul. Jadi bertahallul dari umroh. Bertahallul dari umroh. Ketika sudah tahallul dari umroh, antum bebas tuh pakai baju yang biasa kayak gini lagi boleh, pakai wangi-wangian boleh. Kalau nanti bawa istri, hubungan badan suami istri di masa itu boleh. Sampai kapan? Sampai tanggal 9 Zulhijjah. Nanti ketika sudah masuk tanggal 9 Zulhijjah, ihram lagi untuk haji, pergi ke Arafah. Sehingga antara umroh dengan haji itu ada jeda yang kita bersantai-santai. Makanya namanya tamattu, haji dengan bersantai-santai. Nah, model yang kedua, tata cara pelaksanaan haji manasik yang kedua itu qiron. Nah, ketika qiron itu datang ke sana untuk umroh, setelah tawaf, sa'i, selesai di Marwah, itu nggak boleh cukur, nggak boleh memakai pakaian yang seperti ini. Kalau dia datangnya 1 bulan sebelum tanggal 9 Zulhijjah, ya sebulan itu dia pakai kain ihram itu. Nggak boleh pakai pakaian dalam, nggak boleh pakai wangi-wangian gitu. Mandi nggak boleh pakai sabun kalau sabunnya ada parfum gitu kan. Nah, sabun-sabun sekarang kan ada parfum. Beberapa sabun yang antiseptik itu nggak ada parfumnya, itu baru boleh gitu kan, menggunakan sabun yang demikian. Pakai deodoran gimana? Lihat deodorannya ada parfumnya nggak? Itu biasanya di di komposisinya tuh kalau antum lihat, oh ada parfumnya nih, deodoran tertentu gitu, ada parfumnya, itu nggak boleh, melanggar larangan ihram. Sampai tanggal 9 Zulhijjah nggak boleh melanggar larangan ihram. Nah, niatnya nanti labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Jadi langsung digabung. Aku berniat umroh dan haji. Nah, yang membedakan niatnya nanti tata cara pelaksanaannya, konsekuensinya begitu. Nggak nyantai, nggak bisa nyantai-nyantai. Jadi serius. Jadi selama menunggu tanggal 9 Zulhijjah itu nggak boleh ngapa-ngapain. Maksudnya nggak boleh ngapa-ngapain itu nggak boleh melanggar larangan ihram. Pakaian itu nggak boleh pakaian yang berjahit seperti ini, tidak boleh mengenakan celana dalam gitu kan, tidak boleh mengenakan sepatu yang menutupi
mata kaki, dia harus terbuka mata kaki, nggak boleh menggunakan penutup kepala. Ini kalau panas ya panas sampai tanggal 9 Zulhijjah tersebut. Nah kalau antum lihat ini kan yang lebih enak yang mana? Ya tamattu. Nah karena kemudian Allah beri enak gitu kan, beri nyaman tamattu itu, diwajibkanlah untuk menyembelih hadyu. Ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat ke 196. Ini ayat ini turun, Nabi Muhammad itu sudah terlanjur niat hajinya qiron gitu loh. Sudah niat haji qiron, bawa hewan hadiyunya dari Madinah. Ketika sudah sampai di Mekah gitu kan, selesai melaksanakan umroh, turun ayat ini. Maka kemudian Nabi perintahkan kepada sahabat, ayatnya kan bunyinya fa idza amintum, kalau kalian sudah aman. Karena dulu kaum muslimin hajinya nggak aman. Kenapa? Mau haji mau umroh kan dihadang sama kafir Quraisy. Setelah tahun ke-8 Hijriyah Fathu Makkah, tahun ke-9 Hijriyah Nabi Muhammad belum melaksanakan haji. Abu Bakar yang diutus untuk memimpin orang-orang haji di tahun 9 Hijriyah. Baru dipimpin oleh Nabi haji itu di tahun ke-10 Hijriyah, itu yang disebut dengan haji wada. Ketika dipimpin oleh Nabi sampai selesai sa'i antara Safa dan Marwah, turun ayat ini fa idza amintum, kalau kalian sudah aman, faman tamatta'a bil umrati ilal haji, barang siapa yang mau melaksanakan tamattu, bersantai-santai setelah umroh sampai kepada haji nanti gitu kan, famastaisara minal hadi, masih panjang kan waktunya, maka hendaknya ia mengupayakan menyembelih hewan hadyu yang mudah baginya. Famastaisara, istaisara itu yang mudah bagi dia untuk menyembelih. Yang paling mudah itu seekor kambing gitu loh. Kalau nanti hewan hadyunya mau 1 unta nggak apa-apa, bagus. Tetapi nanti yang misalnya dia tidak mendapati kambing, 1 unta untuk 7 orang, itulah kemudian hewan hadyunya itu sembelih. Wajib menyembelih hadyu. Nah kalau nggak dapat, faman lam yajid, nah kata Allah kelanjutan ayatnya, faman lam yajid, barang siapa yang tidak mendapati hewan hadyu, fasiyamu thalathati ayyam, maka hendaknya dia menggantinya dengan puasa 3 hari. Fil haji, pada saat haji. Nah pada saat haji kapan? Ya hari tasyrik 3 ini. Karena dia masih masuk rangkaian ibadah haji ya, jadi seperti itu. Jadi rangkaian ibadah haji itu kan mulai dari 9 Zulhijjah, hari Arafah, wukuf. Kemudian masuk tanggal 10 Zulhijjah, itu hari nahar, kita di sini hari raya Idul Adha, di sana melontar jumroh Aqabah, kemudian menyembelih hewan hadyunya itu di tanggal ini. Baru kemudian tawaf ifadah. 11, 12, 13 berada di Mina, harus bermalam di Mina. 11, 12, 13. Tapi yang hari ketiga tadi boleh tidak diambil, sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, nafar awal dengan nafar sani itu tadi. Jadi hari haji itu 5 hari ini aja. Lah kok jamaah haji lama betul di sana gitu. Allah Ta'ala alam ngapain gitu. Yang dia mendekatkan diri kepada Allah lebih sering ke Masjidil Haram, i'tikaf. Atau pada saat masih di Masjid Nabawi menyibukkan diri dengan ibadah, i'tikaf di Masjid Nabi, memperbanyak sholat, memperbanyak zikir di Masjid Nabi. Yang senang jalan-jalan, ya jalan-jalan gitu jamaah haji. Padahal apa? Rangkaian ibadah haji itu 5 hari ini aja gitu, fil haji. Nah, bagi mereka yang nggak punya hewan hadyu, menggantinya kan dengan puasa 3 hari. Kapan dia puasanya? Gitu kan. Kapan dia puasanya? Ketika puasa di wukuf itu perlu kekuatan fisik. Nabi Muhammad pada saat wukuf di Arafah nggak puasa sunnah Arafah beliau. Kemudian di Idul Adha mau puasa di situ itu diharamkan gitu. Nggak ada kesempatan selain 3 hari ini gitu. Nah baru kemudian sebagian ulama berbeda pendapat, mereka yang puasanya itu untuk puasa tamattu itu boleh nggak di hari tasyrik yang 3 ini gitu. Madhab al-Imam Asy-Syafi'i, al-Imam Asy-Syafi'i fil qadim
dahulu membolehkan. Al-Imam Syafi'i fil Qadim membolehkan karena tidak didapati hari lain gitu kan selain 3 hari tasyrik ini untuk melaksanakan puasa sebagai ganti dia tidak mendapati hewan hadyu itu tadi. Nah, 3 hari kata Allah dalam Al-Quran, fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum, dan 7 hari ketika kamu pulang. Nanti sampai di rumah, sampai di tanah airnya masing-masing masih punya hutang sama Allah 7 hari puasa. Bagi mereka yang nggak dapat hewan hadyu untuk disembelih nanti di sana gitu. Tapi di sana alhamdulillah untuk saat ini sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hewan hadyu. Jadi penyelenggara haji di sana itu sudah menyediakan hewan hadyu. Yang mau membeli hewan hadyu, nah itu pemerintah juga memfasilitasi gitu kan, yang membeli hewan hadyu melalui pemerintah itu nanti mekanisme penyembelihannya itu kan beli nanti dapat kupon kwitansi tanda terima sudah membeli hewan hadyu dengan nomor sekian sekian sekian. Nanti pihak panitianya itu menyembelihkan hewan hadyunya itu dengan niatkan, ya Allah ini dari hambamu yang beli dengan nomor sekian 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 itu gitulah, dengan nomor seri sekian itu. Jadi diniatkan oleh penyembelihnya itu nanti sebagai hewan hadyu dari hamba engkau yang melaksanakan haji dengan nomor seri sekian sekian. Nah ini biasanya kalau saya dahulu membeli hewan hadyunya di Bank Rojihi. Jadi Bank Rojihi itu, nah ini bedanya bank di Saudi dengan bank di kita nih. Bank di Saudi itu ada unit usahanya. Jadi dana-dana nasabah yang ada itu diputar di unit usaha bank. Nah untuk sistem perbankan kita di negeri ini kan nggak mengizinkan itu, sehingga kemudian akadnya itu bukan akad investasi, bukan akad mudorobah yang murni, tapi akadnya yang ada di bank di negeri kita itu akadnya tetap pinjaman. Kalau pinjaman nggak boleh ada kelebihan dalam pinjaman riba. Nah di Saudi sistem perbankannya mengizinkan untuk bank itu memiliki unit usaha, sehingga dana nasabah yang diberikan itu perjanjiannya akadnya itu dengan para nasabah ini mudharabah, bagi hasil. Nah kalau bank itu bagi hasil, bank harus punya unit usaha karena bank yang menjalankan usaha tersebut gitu loh. Bank yang menjalankan usaha tersebut, sementara nasabah itu sebagai pemilik modal. Ini pembahasannya nanti di fikih muamalah nanti dengan para asatidzah yang bahas fikih muamalah. Yang jelas Bank Rojihi itu ketika pengalaman saya haji itu menyediakan hewan hadyu itu untuk disembelih. Nah, kembali kepada pembahasan kita gitu kan. Dahulu Imam Syafi'i membolehkan dalam pendapat yang lama untuk berpuasa di 3 hari tasyrik ini, tapi khusus bagi yang nggak dapat hewan hadyu gitu. Bagi mereka yang tidak sedang haji gitu kan, bagi mereka yang mendapati hewan hadyu nggak boleh puasa di sini karena puasanya haram tadi didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi. Dia hari makan dan minum hari tasyrik ini. Jadi boleh puasa bagi yang yang dia tidak mendapatkan hewan hadyu ini tadi, karena tujuannya untuk mengganti hewan hadyu. Nah sebagian ulama menyebutkan puasa ini adalah puasa tamattu namanya, shaumut tamattu, karena puasa untuk mengganti hewan hadyu untuk haji tamattu mereka gitu. Kemudian Imam Syafi'i merevisi kembali pendapatnya, tetap nggak boleh, tetap tidak boleh oleh Imam Syafi'i, tetap tidak boleh di pendapatnya yang baru. Jadi kalau bagi yang nggak dapat hewan hadyu, puasanya kapan dong gitu kan? Cari selain hari tasyrik pokoknya. Selama dia belum pulang ke negerinya, puasa dulu di sana 3 hari. Lah kalau pesawatnya udah pulang gimana? Nah oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah itu ketika mengoreksi beliau tidak mengoreksi, tetapi beliau menyatakan sikap terhadap
pendapatnya madhab Al-Imam Asy-Syafi'i ini. Maka kita simak pernyataannya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muhadzab. Jadi Imam Nawawi ini kan beliau madhabnya Syafi'i. Kemudian di dalam kitab Syarah Muhadzab ini sedang memaparkan madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, apa kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah? Wa'lam, ketahuilah, annal asahha indal ashab, yang sahih, yang benar sebagai madhab Imam Syafi'i oleh para ulama Syafi'iyah gitu kan, huwal qaulul jadid, yaitu pendapat Imam Syafi'i yang jadid, yang tidak boleh puasa sama sekali di hari tasyrik itu tadi. Annaha la yasihu fihi shaumun aslan la lil mutamatti' wa la li ghairihi. Tidak sah puasa di situ pada hukum asalnya, baik bagi yang bertamattu maupun bagi yang tidak bertamattu. Ini Imam Nawawi rahimahullah memposisikan diri untuk mengabarkan ini pendapat madhab. Tapi yang diamalkan yang mana? Nah, Imam Nawawi melanjutkan wal arjah, yang lebih kuat, fit dalil, berdasarkan dalil, sihhatuha lil mutamatti, sahih, artinya puasanya itu sah bagi mereka yang bertamattu, yang mana dia tidak mendapatkan hewan hadiu, wa jawazuha lahu, dan boleh bagi dia. Kenapa? Li'annal haditsa fit tarkhis lahu sahih, karena hadis yang merukhsahkan, hadis yang membolehkan itu adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya. Itu juga dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram, antum bisa lihat di situ. Yaitu diriwayatkan dari dua orang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan sahabat Nabi Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Keduanya mengatakan lam yurakhas fi ayyamit tasyrik, tidak ada keringanan untuk puasa di hari tasyrik, an yusomna, untuk berpuasa di hari itu, illa, kecuali liman lam yajidil hadiya, kecuali bagi mereka yang tidak memiliki tidak mendapati hewan hadiu. Nah, sampai di sini kita lihat bagaimana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah itu sebagai munaqqihul madhab, sebagai seorang yang melakukan revisi terhadap madhab, menetapkan pendapat madhab yang ini, tetapi kaum muslimin gitu tidak harus mengikuti pendapat madhab gitu, karena ada dalil yang kuat gitu kan. Jadi tugas beliau udah madhab ini gitu kan, tapi yang dalilnya kuat ini gitu. Dan Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab sering seperti itu, sampai nanti pada permasalahan jual beli itu pakai akad harus diucapkankah atau tidak, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah lebih menguatkan pendapat yang dia kembali kepada uruf, tidak harus diucapkan dalam akad jual beli itu. Nah, nanti ada banyak contohnya insya Allah dalam pengajian-pengajian kita. Ketika saya dapat faedah yang demikian, saya share ke antum, saya bagikan ke antum untuk diketahui bahwasanya yang diamalkan kaum muslimin itu dalil gitu kan. Ketika suatu madhab itu punya pendapat demikian gitu kan, ketika dilihat ada dalilnya, ambil dalilnya. Ketika dilihat mungkin ada dalil yang lebih kuat dari suatu pendapat madhab, maka amalkan yang ada dalilnya. Allah Ta'ala alam. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini berkenaan dengan puasa-puasa yang dilarang. Nah, insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan membahas puasa yang dilarang tapi yang makruh, yang nggak sampai haram, yang dia kadarnya makruh. Ini saja yang bisa kita pelajari. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.